alhamdulillah dalam putusan 4 bulan ini saudara Ramba menerima. Tadi memang kami sampaikan di majelis hakim, saya menyatakan pikir-pikir, saya juga pikir-pikir. Jadi juga Jemilu nanti menunggu kabar dari kita, karena kita menyayangkan apabila kita lakukan banding, dikhawatirkan putusannya ini bisa bertambah karena lebih dari 2 bulan, 3 bulan minimal baru keluar hasil. Berarti untuk saat ini tidak ada banding? Masih belum, kami masih jawaban tadi pikir-pikir, waktu 1 minggu, berarti sampai hari Rabu depan, mungkin hari Senin juga kami sudah ada jawaban, kami sudah diskusi. Kalau dengan terdakwa, kami sudah diskusikan bahwa memang kami jawab pikir-pikir, itu kan nanti kami juga pertimbangan keluarga. Karena apabila kita melakukan upaya hukum banding, ya itu banding bertambah. Nah, itu yang kita sayangkan. Ya, dipotong masa tahanan dari 9 Mei. Jadi keputusan lagi 4 bulan dari 4 ini? Dari 4 bulan ini, ya awal September. Jadi, tanggapan Pak Ramba gimana Pak? kalau tanggapan Pak Ramba, memang diserahkan ke kami, gitu kan, pikir. Tapi terakhir juga tadi kami mendengar, ya, kemungkinan bisa juga kita terima dengan jaksa. Kalau jaksa seandainya dia banding, kita terima, kali kita jawab kontrak memori banding. Demikian. Masih pertimbangan juga di pengadilan 3 apabila jaksa banding pasti menguatkan putusan pertama. Saya yakin karena waktu kan, ada waktu itu kurang lebih ya sebulan lebih, hampir 2 bulan. Jadi saya pertimbangkan, masih saya jawab nanti berapa hari. Nah, jadi dari perkara ini sebetulnya memang ada kekeliruan dari awal, tetapi pendapat-pendapat hukum itu dari para ahli dan juga pertimbangan jaksa dan majelis hakim itu berbeda, gitu kan? Karena kita memiliki pertimbangan tersendiri dari perkara ini. Nah, kalau saya berpendapat sebagai praktisi, fakta terungkap bahwa objek perkara itu sudah dipublikkan. Seyogyanya itu dilakukan penghentian, dilakukan seharusnya kuasa hukum sebelumnya dia mengirim surat ke penyidik bahwa ini terhadap peminta-mintaan objek perkara ini berarti dilakukan agar dilakukan gelar perkara ulang, harusnya itu baru nanti ada putusan. Tapi ini tidak dilakukan dan tiba-tiba pada bulan Mei dilakukan penahanan. Itu juga saya lihat melapor SOP, gitu kan. Nah, tapi tidak ada upaya hukum dan kuasa hukum sebelumnya, mau nggak mau kita hadapi di pokok perkara. Ya, tapi juga kami juga berterima kasih juga kepada keluarga, kepada semua pihak, aparat keamanan bahwa sidang ini berjalan dari awal hingga akhir secara aman dan kondusif. Walaupun di sidang pertama ada juga gejolak dari masyarakat, gitu kan, protes karena Pak Ramba bagaimanapun juga beliau sebagai kepala desa, sebagai tokoh dan pengurus dari ormas tersebut. Terakhir Bang, Ya. apa harapan Abang selama menangani kasus Pak Ramba? Tanggapan dari Sofian selaku advokat dari Pak Ramba terkait dari bonus tadi kan 4 bulan ya, bonus 4 bulan, terus upaya-upaya kedepannya bagaimana? Ya, karena divonis 4 bulan, saya pertimbangan saya, makanya tadi saya jawab di depan majelis hakim itu pikir-pikir, kami jawab, jaksa juga pikir-pikir. Karena pertimbangannya apabila kita melakukan banding akan menambah masa hukuman Pak Ramba, karena kurang lebih hampir 2 bulan kurang Pak Ramba itu bebas, gitu kan. Pastikan dia sudah menghirup udara segar. Nah, itu jadi kita mengkhawatirkan seperti itu. Memang dari sejak awal ada kesalahan ini kan, tergantung dari jaksa juga, itu kan sampai 21, gitu kan. Nah, ini mau nggak mau ya di pokok perkara, dan juga saya berharap di kemudian hari ini menjadi pembelajaran juga bagi masyarakat dan juga bagi perusahaan agar mereka tidak serta-merta dalam setiap persoalan yang menuntut hak masyarakat selalu mempidana, kan seperti itu, gitu kan. Bagaimanapun tanah itu adalah aset desa, ya kan. Di tanah negara apabila dikelola warga desa menjadi aset desa. Tapi kalau tidak dikelola sama sekali itu milik negara.
gitu kan. Nah, terlepas itu nanti ada ranah tersendiri masyarakat. Jadi kami sampaikan di sini, dan juga harapan kami ke depannya agar terutama pihak korporasi, perusahaan-perusahaan tidak semena-mena terhadap warga yang menuntut haknya, dan harus transparan, terbuka berapa ukuran patokan HGU milik perusahaan sehingga masyarakat bisa tahu warga, gitu kan. Nah ini warga tidak tahu, baru tahu setelah disampaikan RDP di DPRD saat itu, sebelum sidang. Nah bahwa itu juga datanya nggak sinkron, gitu kan, berbeda. Jadi saya yakin ini juga menjadi pembelajaran kita semua. Apabila menuntut hak, kita ada prosedural, bisa gugat secara keperdataan maupun secara pidana. Tapi itu nanti tersendiri. Yang penting saya merasa lega dalam proses hukum. Kita juga kewenangan ada majelis hakim, walaupun kita berpendapat bahwa teori harus seperti ini, tapi majelis hakim pertimbangannya lain, gitu kan. Nah, tapi kami merasa lega bahwa jaksa juga menuntut 7 bulan, artinya menuntut di bawah 1 tahun dari pasal 263 itu maksimal 6 tahun, gitu kan, maksimal 1 tahun.